Sebelum kita menginstal WordPress, saya akan jelaskan sedikit pemahaman tentang SSL. Apa itu SSL? Atau kepanjangan dari Secure Socket Layer. Nah, di sini ada penjelasannya, merupakan standar industri untuk menginskripsikan data pribadi yang dikirim melalui internet. Contohnya tuh kayak gimana? Contohnya gini, di sini domain yang akan kita pakai praktek. jai.myid. Ini ada keterangannya, sambungan Anda ke situs ini tidak aman. Nah, itu berarti belum dipasangi SSL. Jadi, websitenya nggak bisa diakses, 404 not found. Tapi kalau misalkan website sudah dipasang SSL, seperti ini, di canva.com, maka koneksinya aman. Nah, ini ada sertifikat SSL-nya. Begitupun di sini, di jadinaon.com, ini koneksi aman. Dan ini sertifikat SSL-nya Let's Encrypt. SSL itu kalian nggak perlu beli meskipun pihak provider domain nawarin itu. Nggak perlu beli. Kita bisa install secara gratis. Kecuali kalau misalkan SSL yang premium. Contohnya di sini canva.com ini pakai SSL yang mungkin premium. Karena bukan pakai Let's Encrypt tapi Google Trust Service. Terus gimana cara kita pasang SSL? Sebenarnya simple ya. Tinggal masuk ke cPanel. Nah, control panel. Kita cari domainnya. Apakah ada di cPanel atau belum? Nah, di sini nih, jai.myid. Ini kita akan pasang Let's Encrypt. Setiap provider hosting itu biasanya memberikan layanan Let's Encrypt secara gratis atau SSL gratis lah dari cPanel. Tinggal cari aja SSL nih. Ada Let's Encrypt SSL, tapi di sebagian paket hosting, termasuk paket hosting yang murah, itu kadang nggak ada. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Tenang aja. Tinggal masuk ke SSL, TLS status, diklik, cari domainnya, ya, jai.myid. Nah, di sini nih, tinggal klik Run Auto SSL. Nanti kalau misalkan SSL-nya sudah terpasang, maka statusnya akan berubah jadi hijau dari merah tadi nih. Nih, merah kan? Nah, ini yang belum dipasang SSL, karena domainnya nggak dipakai. Terus, kalau misalkan di layanan hostingnya ada Let's Encrypt, tinggal pasang aja Let's Encrypt-nya. Cari di sini Let's Encrypt SSL, pilih domainnya. Di sini jai.myid, klik issue, terus pilih HTTP1 ya. Domainnya yang dipakai ini aja, yang www sama domain tanpa www. Tinggal klik install atau issue, tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini prosesnya sudah selesai, tidak ada error, tidak ada warning. Di sini ada keterangan the SSL certificate now installed onto domain. Sudah selesai tahapan untuk nginstal SSL dan kita akan coba lagi mengakses domain pakai HTTPS. Apa maksudnya? Jadi di sini kan ada domain ya, masih error. Itu tidak aman karena protokol yang digunakan itu HTTP. Nah, harusnya HTTPS. Jadi HTTP itu belum secure, HTTPS S-nya itu secure. Nah, kita kan tadi udah masang SSL nih di sini. Ya udah tinggal cek aja di sini domainnya. Udah ada. Nah, di sini ada pilihan untuk remove atau reinstall. Kita lihat SSL-nya. Ini udah terpasang ya. Jadi kita bisa akses lagi atau refresh pakai HTTPS. HTTPS / ini domainnya. Apakah bisa atau tidak? Selesai. Yang tadinya muncul tidak aman di pojok kiri, sekarang udah secure dan terpasang SSL. Terus kenapa masih tampilannya 404? Ya karena di dalam file manajernya belum diinstal web apapun. Jadi tampilannya seperti ini. Sampai sini sudah paham tentang SSL. Mungkin ada banyak kejadian yang gagal kalau misalkan pasang SSL. DNS-nya already exist. Itu kalian tinggal kontak provider hostingnya. Tinggal jelaskan aja masalahnya apa. Saya belum bisa nginstal SSL. Let's Encrypt. Itu jelasan aja, kasih screenshotnya dan itu biasanya dibantu. Itulah kenapa pentingnya pilih provider hosting lokal yang brandnya kuat dan supportnya bagus. Supaya kalau misalkan ada kendala kayak tadi, itu kalian bisa dibantu sepenuhnya. Mungkin hanya itu aja penjelasan tentang SSL. Memang ada sedikit, kalau misalkan dijelaskan itu bisa sangat-sangat panjang. Tapi hanya segitu aja yang disampaikan kali ini. Yang penting domainnya udah secure, bisa diakses nih. Udah dapet SSL-nya, Let's Encrypt. Dari yang tadi tidak aman sekarang udah secure. Tinggal kita pasang WordPress-nya aja.
kita lanjut pakai domain yang ini untuk install semua websitenya sebagai demonya ya. Kalau misalkan kalian ikuti praktek ini terus gagal, berarti tinggal chat support hosting masing-masing providernya, sampaikan keluh kesahnya nggak bisa pasang SSL, pasti akan dibantu. Terus kalau misalkan pakai WordPress, nanti ada cara untuk force dari HTTP atau HTTPS. Jadi kalau misalkan kalian terlanjur nginstal website pakai HTTP, ya kalian bisa force ke HTTPS di materi berikutnya. Sekian aja untuk penjelasan kali ini supaya nggak kepanjangan dan kalian nggak bosen nyimak materinya, karena pembahasan awal itu emang ngebosenin dan setiap materi pembelajaran itu kan nggak bikin seneng. Jadi sedikit orang pinter karena sedikit yang seneng belajar.